Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Memulai akhir pekan kita, mari kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 33. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan, orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga ia tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan.
Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya. Tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Menjaga diri, menjaga sesama, dan keadilan yang sungsang. Firman Tuhan yang dinyatakan kepada Yesayas di pasal 33 ini menekankan pada dua hal. Pertama, setiap orang akan bertanggung jawab atas dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa mereka yang dengan sengaja tidak mau mendengarkan dan mengikuti peringatan Tuhan, ia akan jatuh ke dalamnya dan ia akan menerima upahnya, yaitu dosa. Namun, jika seseorang mau mendengarkan peringatan itu dan kemudian ia sadar sehingga menyesali diri di hadapan Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Yang kedua, setiap orang dipanggil untuk menjaga kehidupan sesamanya agar tetap benar di hadapan Tuhan. Bagian ini Tuhan berfirman bahwa semua orang yang membiarkan saudaranya jatuh, padahal ada sesuatu yang bisa ia lakukan demi menjaga sesamanya itu, maka ia yang membiarkan saudaranya jatuh dalam dosa, ia pun turut menanggung dosa. Bagian firman Tuhan yang lain juga menyatakan, segala kebaikan yang dengan sengaja kita tahan atau kita abaikan untuk kita lakukan, kita kerjakan bagi sesama, maka itu adalah terhitung dalam dosa. Pada dua penekanan di atas, ada hal-hal yang Tuhan kerjakan bagi manusia. Pertama, ia memberi kesempatan untuk bertobat, yaitu menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ia telah melanggar dan ia menyesali perbuatannya sehingga merasa perlu adanya pengampunan Tuhan, serta ia mau berkomitmen untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Yang kedua, kita ditunjukkan bahwa kebenaran yang dikerjakan oleh orang benar sesungguhnya adalah sebuah perbuatan yang wajar. Kita tidak sedang memiutangi Tuhan,
dengan perbuatan kita yang benar, sehingga harus kita tagih kembali demi menghapuskan kesalahan yang kita lakukan. Tuhan berkenan menerima orang berdosa selama ia mau berubah. Dan di atas semuanya itu, keadilan ilahi yang sungsang dengan standar keadilan dunia terjadi. Keadilan yang Allah nyatakan adalah pengampunan dan kehidupan bagi orang jahat yang mau bertobat. Sekalipun dunia memandang orang itu tidak layak dan harus menanggung kejahatannya, keadilan Tuhan berkelindan dengan kemurahannya. Maka kita diingatkan bahwa Tuhan itu adil. Tuhan menyediakan pengampunan bagi orang yang menyesal dan hidup dalam pertobatan, dan oleh karena kemurahan Tuhan semata, kita dilayakkan untuk menerima pengampunan itu. Maka mari kini hidupilah dan hiduplah dalam kemurahan Tuhan dengan cara menjaga diri kita dan menjaga sesama agar tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami renungkan hari ini. Kami diingatkan bahwa setiap kami sesungguhnya perlu menjagai diri kami karena kami bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatan kami. Tetapi kami juga diingatkan bahwa kami dipanggil untuk turut menjaga kehidupan sesama kami agar mereka pun tidak sampai terjatuh dalam pelanggaran atau dosa. Tolong kami agar kami tidak acuh tak acuh kepada apa yang terjadi di sekeliling kami. Kami belajar untuk peduli tanpa menghakimi. Maka tolong kami Tuhan agar kami boleh mengerjakan tugas panggilan ini dengan cermat. Dan kami juga diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu adil, Tuhan itu murah hati. Dan biarlah kami menikmati kehidupan kami dengan penuh syukur untuk hidup sebagai umat Tuhan yang Tuhan ampuni dan menjalani hidup baru seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berserah diri untuk menjalani hari ini. Mohon Tuhan menyertai kami dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.